Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afik Rashidan dari kelas 3B TTE dengan NIM 221331033. Saya di sini akan membuat video mengenai modul 6 yang berjudul LS Gamma dan LS Delta bagian encoder. Mari kita lanjutkan saja ke pembahasannya. LS Delta coding seperti LS Gamma, kode ini ditemukan oleh Peter Elias. Kode ini menerapkan juga metode pada gamma coding, terutama di bagian kepala. Tekniknya adalah sebagai berikut. Yang pertama, cari pangkat tertinggi binernya, misalnya desimal 11 jika dibinarkan menjadi 1011, di mana pangkat tertingginya adalah 3. Jadi n sama dengan 3. Langkah kedua, gunakan gamma coding untuk mengkodekan bilangan n, di mana n sama dengan n plus 1. Jadi untuk kasus desimal 11 maka kita harus membuat gamma coding dari 4, yaitu 00100. Tambahkan sisa n binary pada hasil nomor 2. Jadi tidak peroleh jawaban 0010011. Jika diberikan deretan angka 35101 dan 112, maka akan didapatkan output dengan metode LS Delta Code sebagai berikut. Dan ini adalah hasilnya. Lalu kita ke langkah percobaan. Analisis dan pelajari program encoder dengan metode alias gamma code untuk data 23, 35, 36, 44, dan 45. Gunakan data yang sama pada nomor 1 untuk encoder dengan metode LS Delta Code. Yang ketiganya, lampirkan flowchart dan screenshot hasil pada laporan yang dibuat. Baik, kita akan langsung ke programnya saja dengan pertama-tama menjelaskan program secara baris per baris. Pada baris def perintah def berfungsi untuk mendefinisikan fungsi LS gamma sebagai input code. Pada baris gamma result berfungsi untuk menginisialisasi sebagai string kosong untuk menyimpan hasil encoding. Pada baris biner berfungsi untuk mengubah nilai input menjadi representasi nilai biner. Lalu pada fungsi for untuk menambahkan 0 ke variabel gamma result sesuai dengan aturan dari alias gamma. Lalu pada fungsi return ini berfungsi sebagai mengembalikan hasil akhir encoding LS gamma dalam bentuk string. Selanjutnya kita ke bagian def pada alias delta yang berfungsi untuk mendefinisikan fungsi alias delta sebagai kode input. Pada baris biner berfungsi untuk mengubah nilai input menjadi representasi nilai biner. Pada baris n sama dengan len berfungsi untuk variabel n berfungsi menyimpan panjang representasi dari variabel biner. Pada baris gamma ini berfungsi untuk menyimpan hasil encoding dari panjang biner. Hal ini berfungsi sebagai perhitungan dari LS delta yang menggunakan LS gamma dari panjang biner yang ditempatkan pada bagian awal biner. Lalu kita ke baris panjang delta result berfungsi untuk menyimpan hasil dari encoding LS data, mengambil substring dari biner mulai dari indeks ke 1 sampai akhir, dan membuat digit pertama dari representasi biner MSB atau most significant bit. Lalu fungsi dari baris return ini berfungsi untuk mengembalikan hasil encoding LS delta. Pada baris data yang berisi 23, 35, 36, 44, dan 45 berfungsi untuk menginisialisasi nilai list yang menyimpan angka di dalamnya. Lalu ada fungsi dari out_gamma yang berfungsi untuk menambahkan hasil encoding LS gamma dari elemen i ke variabel out_gamma yang dipisahkan dengan spasi. Lalu fungsi dari baris out_delta berfungsi untuk menambahkan hasil alias data dari elemen i ke variabel out_gamma yang dipisahkan dengan spasi. Nah, baris print ini berfungsi untuk menghasilkan output dari keseluruhan program ini. Mari kita lihat hasil output dari program ini. Dan ini adalah hasil output dari program di atas. Output ini sudah sesuai dengan yang telah diberikan sebelumnya, yaitu menggunakan alias gamma dan alias delta. Lalu kita ke analisa dari program yang telah dibuat. Program di atas berfungsi untuk melakukan encoding menggunakan metode LS gamma dan LS delta.
Pada metode LS gamma, menambahkan 0 pada awal bit dengan rumus jumlah bit min 1, sedangkan dengan menggunakan metode LS delta, yang perlu dilakukan adalah panjang dari desimal yang telah di-encode dihitung panjang dari nilai desimal tersebut, yang kemudian dikonversikan ke biner. Lalu, LS delta juga menggunakan metode LS gamma pada awal bit, yaitu menambahkan 0 jumlah bit min 1 seperti pada metode LS gamma, dilanjut dengan hasil dari panjang desimal yang telah dikonversikan ke biner, dan nilai MSB dari nilai biner awal tidak diambil. Contohnya pada desimal 23 hasilnya akan 0,0000000101,011. Hasil output ini telah di-encode berdasarkan rumus dari metode dari Elias delta. Dan berikut adalah flowchart dari kedua metode tersebut. Di sisi kiri adalah flowchart dari metode Elias gamma, dan pada sisi kanan dari metode Elias delta. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.